Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan memakai masker jika kalian keluar rumah. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1 pembelajaran ke-6. Mari kita mulai. Anak-anak masih ingat kan kalau kita sudah membahas tentang hidup rukun? Nah, dengan hidup rukun kita dapat melakukan berbagai hal dengan baik. Nah, kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan ya? Dimanapun dan kapanpun kita bisa menerapkan hidup rukun. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Nah, bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Pasti bisa, karena dimanapun, di saat apapun kita bisa menerapkan hidup rukun tersebut. Jika dalam bermain, apakah kita bisa menerapkan hidup rukun? Ya jelas pasti bisa. Nah, karena di saat bermain, kita memerlukan kekompakan, memerlukan kerjasama, ya kan? Bagaimana perasaanmu saat bermain dengan teman? Perasaan kita kan pasti menyenangkan, gembira, ya kan? Apakah ada perbedaan ya di saat kita bermain? Pasti ada. Ada perbedaan jenis kelamin, ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan suku saat dengan teman kan? Bagaimana kamu menyikapinya? Nah, cara menyikapinya adalah kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama dengan baik agar permainannya itu kompak dan menyenangkan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita baca bacaan berikut yuk. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain, sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah, siapa yang pernah menjadi petugas upacara? Terutama petugas pengibar bendera. Nah, petugas pengibar bendera itu sangatlah mulia. Nah, sekarang berbicara tentang petugas pengibar bendera, kita baca teks berikut. Teks berikut merupakan teks tentang pengibar sangsaka merah putih. Kita baca ya, anak-anak. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, anak-anak, bacaan tersebut menjelaskan jika pengibar sangsaka merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 bernama Abdul Latif Hendraningrat. Dia lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Juga waktu semasa mahasiswa, dia menjadi pengajar bahasa Inggris di sekolah menengah swasta dan juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Dan bahkan
Beliau juga menjadi pasukan pembela tanah air dan menjadi komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, kita akan membuat peta pikiran lagi. Masih ingat kan? Peta pikirannya menggunakan kata apa? Mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Berikut ada alternatif pertanyaan menggunakan kata-kata tersebut. Pertama, kita menggunakan kata apa? Apa peran Abdul Latif Hendraningrat pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan? Nah, kalian tahu jawabannya kan? Kemudian, mengapa bendera merah putih dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan? Selanjutnya, siapa yang mengibarkan sangsaka merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan? Bagaimana perjalanan karir Abdul Latif Hendraningrat? Kapan Abdul Latif Hendraningrat diangkat menjadi komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta? Di mana Abdul Latif Hendraningrat ditugaskan untuk memimpin rombongan tari? Nah, anak-anak, itu merupakan alternatif pertanyaan menggunakan kata-kata tanya tersebut. Nah, pertanyaan tersebut bisa kalian gunakan dan kalian cari jawabannya. Kemudian, setelah kalian mendapatkan jawabannya, kalian kembangkan informasi pada peta pikiran tersebut menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, ya kan? Jika sudah selesai, serahkan pada guru kalian masing-masing. Anak-anak, menjadi petugas upacara terutama pengibar bendera merupakan tugas yang tidak mudah, karena itu merupakan tugas yang memerlukan kerjasama dan kekompakan serta persatuan dengan tim. Nah, mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hidup rukun, pentingnya hidup rukun dalam persatuan, nah sekarang kalian ada tugas. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu, serta tulis manfaatnya seperti pada halaman 42. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran kali ini tema 2, subtema 1, pembelajaran 6 sudah selesai. Nah, terima kasih ya buat semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga pembelajaran dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.